Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desvira Melta, NIM 22087216. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai belajar motorik lanjutan. Yang pertama, pengertian belajar motorik. Menurut Browatsky, 1981 menyatakan bahwa belajar motorik adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskuler yang umumnya diekspresikan dalam bentuk gerakan tubuh atau bagian tubuh. Jadi, maksud dari eh, pendapat Browatsky ini yaitunya belajar motorik merupakan bentuk eh, perwujudan dari respon-respon yang umumnya diekspresikan dalam bentuk gerakan tubuh kita. Contohnya melakukan gerakan seperti berlari eh, atau berjalan. Selanjutnya, karakteristik belajar motorik. Yang pertama yaitunya belajar motorik merupakan suatu proses. Maksudnya di sini yaitunya belajar motorik sendiri adalah proses bagi tubuh kita untuk terus melakukan gerak agar tubuh kita menjadi sehat. Yang kedua, belajar motorik adalah hasil latihan. Jadi, sebelum kita melakukan gerak yang bagus, di sana kita terlebih dahulu melatih bagaimana cara kita melakukan gerakan tersebut agar eh, bertahap-tahap gerakan tersebut menjadi lancar. Yang ketiga, itunya kapabilitas bereaksi merupakan hasil belajar motorik. Selanjutnya, hasil belajar motorik relatif permanen. Di sini yang dimaksud relatif permanen sesuatu yang sudah kita lakukan secara berulang-ulang tentunya akan eh, membuat diri kita membuat gerakan tersebut membuat gerakan tersebut oh, ya Allah mana ego menjadi semakin berkembang. Selanjutnya yaitunya perubahan perilaku. Eh, Perubahan perilaku di sini maksudnya adalah belajar merupakan hasil belajar pasti menghasilkan sebuah perubahan perilaku. Di sini peran belajar dalam menghasilkan perubahan perilaku adalah proses penting dalam perkembangan individu dan masyarakat. Salah satu dampak yang paling mencolok dari belajar adalah perubahan perilaku. Belajar adalah proses di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku baru melalui pengalamannya. Ciri-ciri perubahan perilaku yang pertama itunya perubahan tingkah laku terjadi secara sadar. Maksudnya secara sadar di sini adalah diri kita
diri kita sadar akan terjadinya suatu gerak. Yang kedua, itunya perubahan sifat kontinu dan fungsional. Yang ketiga, perubahan bersifat positif dan aktif. Yang keempat, perubahan bersifat permanen. Yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Perubahan yang mencakup seluruh aspek dan tingkah laku. Peran Ada beberapa peran belajar dalam menghasilkan perubahan perilaku yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pemahaman. Salah satu perubahan perilaku yang paling mendasar yang terjadi melalui belajar adalah pemahaman baru. Ketika kita mempelajari suatu konsep atau informasi baru, kita akan mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia di sekitar kita. Misalnya, kita yang mempelajari tentang bahaya merokok dapat menyebabkan pemahaman bahwa merokok berisiko terhadap kesehatan dan mempengaruhi perilaku kita terkait merokok. Yang kedua, sikap. Belajar juga dapat mempengaruhi sikap terhadap berbagai masalah atau isu. Ketika kita memperoleh pengetahuan baru atau melibatkan diri dalam diskusi dan refleksi, sikap mereka terhadap suatu topik dapat berubah. Contohnya, eh, kita yang sebelumnya apatis terhadap masalah lingkungan mungkin menjadi lebih sadar dan peduli setelah mempelajari dampak negatif dari polusi. Yang ketiga, tindakan. Tindakan merupakan perubahan perilaku yang paling nyata, sebagai bentuk respon terhadap belajar. Ketika kita memahami risiko tertentu dan memiliki sikap yang berubah, mereka mungkin mengambil tindakan nyata, seperti halnya kita memiliki pemahaman tentang bahaya minum alkohol saat mengemudi. Mungkin akan memutuskan untuk tidak mengemudi dalam keadaan mabuk. Eh, Selanjutnya, praktik atau tindakan. Eh, Praktik merupakan suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan atau over behavior untuk mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan seperti fasilitas. Mengapa kita perlu mengacu pada praktek atau tindakan? Alasannya yaitunya kita perlu mengacu pada praktek agar setiap tindakan yang kita lakukan dapat dilakukan dengan benar dan memudahkan kita untuk lebih memahami sesuatu. Referensi terhadap praktek atau tindakan dalam konteks berbagai disiplin ilmu dan pembelajaran dalam penelitian memiliki beberapa tujuan dan manfaat yang penting. Yang pertama yaitunya konkretasi konsep, di mana praktek atau tindakan merupakan cara untuk mengubah konsep abstrak menjadi sesuatu yang konkret dan nyata. Yang kedua, verifikasi teori. Ini mengacu pada praktek atau tindakan yang dapat digunakan untuk menguji atau memverifikasi teori-teori yang telah diajukan. Selanjutnya, penerapan pengetahuan belajar hanya berarti jika dapat diterapkan dalam konteks nyata. Yang keempat, yaitunya materi mengenai belajar pada pengalaman. Pembelajaran berbasis pengalaman adalah tata cara yang dilakukan oleh guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran melalui kegiatan, membingkai pengalaman, mengaktifkan pengalaman, dan refleksi pada pengalaman. Apakah belajar tergantung pada pengalaman saja? Menurut pendapat saya,
Iya, karena belajar seringkali sangat bergantung pada pengalaman. Di mana pengalaman tersebut merupakan salah satu komponen utama dalam proses belajar manusia. Kayak gitu, ketika kita berbicara tentang pengalaman dan konteks belajar, ada dua aspek utama yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitunya pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Pengalaman langsung atau pengalaman praktis memungkinkan individu untuk mengumpulkan informasi dan pengetahuan yang baru. Sedangkan yang kedua, pengalaman sebagai konteks pembelajaran. Maksudnya di sini adalah pengalaman juga dapat mempengaruhi cara individu mengasimilasi atau memahami informasi baru. Pengalaman yang sebelumnya dapat menjadi kerangka kerja untuk memahami konsep-konsep baru atau situasi yang serupa. Namun, penting untuk kita cerna bahwa belajar juga dapat terjadi melalui cara lain seperti pembelajaran melalui literatur, mengikuti pelatihan, atau mengikuti observasi, bahkan pembelajaran melalui pemodelan atau mengamati perilaku orang lain. Eee Seperti, yang kita lakukan pembelajaran formal, yaitunya di sekolah atau di universitas. Para pendidik, sering memadukan pengalaman langsung dengan pendekatan pembelajaran lain untuk mencapai pemahaman yang mendalam. Selain itu, sumber pengalaman yang berbeda seperti pembelajaran dari kesalahan, belajar melalui pelatihan atau belajar dari mentor atau pengajar juga merupakan aspek penting dari belajar melalui pengalaman. Dengan merangkum pengalaman adalah salah satu elemen utama dalam belajar yang berperan dalam memantapkan pengetahuan, mengasah keterampilan, dan membentuk pemahaman yang lebih dalam. Untuk itu, belajar perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kita akan suatu pembelajaran. Mungkin, sekian untuk materi pertama, yaitunya mengenai belajar motorik.